semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap semangat meskipun masih belajar dari rumah. Kembali bersama Ibu Iskar Kehadiahan dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum kamu memulai pelajaran hari ini, kamu persiapkan terlebih dahulu Alkitabmu, buku tulis, dan alat-alat tulisnya. Nah, anak-anak Ibu, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Shalom anak-anak Ibu semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu yakin semua dalam keadaan sehat. Meskipun belajar masih dari rumah, kamu harus tetap semangat ya. Kita percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita awali pelajaran kita di dalam doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Pelajaran kita hari ini diawali dari pelajaran 1 dengan tema Mengapa manusia berdosa, yang terambil dari bahan bacaan Alkitab Kejadian 3. Anak-anak Ibu, kalian boleh membuka dan membaca Alkitabnya di rumah ya. Dalam kitab Kejadian 3 menceritakan kisah tentang Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah. Itu menjadi bukti awal bahwa dosa sudah memasuki kehidupan manusia. Kehidupan yang sempurna di Taman Eden menjadi rusak ketika manusia pertama melanggar perintah Allah, yakni tidak memakan buah yang terlarang. Dalam Kejadian 3 ayat 1-6, Tuhan tidak melarangnya pencobaan. Untuk mendidik manusia mengatasi dosa, tidak ada jalan lain kecuali manusia dihadapkan kepada pilihan, ikut jalan Allah atau iblis. Di dalam kitab Kejadian 3, kita dapat melihat bagaimana tahap-tahap pencobaan itu terjadi. Mula-mula iblis hanya bertanya tentang firman Allah yang terdapat di ayat 1. Kemudian dibantah yang terdapat di ayat 4. Akhirnya apabila manusia yang dicobai itu terus mendengarkan, maka iblis pun melanjutkan dengan memburuk-burukkan maksud baik Allah yang terdapat di ayat 5. Dan iblis selalu berusaha melontarkan cobaan kepada manusia. Akibatnya, manusia mengalah kepada cobaan. Nah, anak-anak Ibu, lalu bagaimana iblis mempengaruhi manusia? Mula-mula, iblis mempengaruhi telinga manusia dan membiarkan telinganya mendengarkan perkataan iblis. Setelah itu, iblis membiarkan mata manusia itu menikmati benda yang ditunjukkan oleh iblis. Kemudian, membiarkan keinginan hati manusia menguasai dirinya. Akhirnya, manusia itu pun tertipu oleh iblis, sehingga manusia itu berdosa karena melanggar perintah Allah. Seperti yang tertulis di ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Allah sudah berusaha agar Adam dan Hawa dapat mengalahkan pencobaan dengan mudah dan sudah memperingatinya dengan sangat jelas. Namun, manusia itu tidak taat kepada Allah dan lebih memilih taat kepada iblis. Akibat
ketidaktaatan Adam dan Hawa, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mata mereka terbuka dan keduanya tahu bahwa mereka telah telanjang. Hati mereka kehilangan kemurnian dan mereka mulai memiliki perasaan malu. Tidak hanya itu, akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa juga lahir perasaan takut. Mereka berusaha menyembunyikan diri dan tidak menunjukkan penyesalan yang sungguh karena takut. Mereka dikuasai kematian rohani. Di samping itu, manusia diusir keluar dari Taman Eden. Mereka tidak lagi diperkenankan tinggal di taman itu. Mereka harus mencari tempat tinggal yang baru. Bahkan kehidupan mereka pun tidak sebaik di Taman Eden. Mereka mengalami banyak kesukaran dan penderitaan akibat pilihan dan keputusan untuk lebih taat kepada iblis. Nah, anak-anak ibu, kita juga harus belajar dari kisah Adam dan Hawa, supaya kita harus berhati-hati dalam menjalani hidup kita, agar kita tidak jatuh dalam pencobaan dan dosa. Maka kita harus selalu taat pada firman Allah. Adam dan Hawa juga harus menerima hukuman akibat ketidaktaatan mereka. Kepada Adam akan bersusah payah mencari rejeki dari tanah seumur hidupnya, dan dengan berpeluh ia akan mencari makanan sampai pada akhir hidupnya. Demikian juga kepada Hawa akan mengalami susah payah sewaktu mengandung dan mengalami kesakitan ketika melahirkan. Dan kepada ular menjadi binatang terkutuk di antara segala ternak dan binatang di hutan. Perut ular akan menjalar dan debu tanah akan menjadi makanan seumur hidupnya. Meskipun demikian, di antara segala hukuman itu, Allah membuat pakaian bagi Adam dan Hawa dan memberi mereka janji agung mengenai kedatangan seorang juru selamat. Janji yang mulia itu berkembang kemudian dan beroleh penggenapannya menurut waktu dan kehendak Allah. Akan tetapi, janji itu tertulis secara singkat saja, yaitu seperti yang terdapat dalam Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu berharap kalian tetap semangat dalam belajar, taat kepada perintah Allah dan orang tua. Tuhan Yesus memberkati.